Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Meinia Wika Delwista. Kali ini saya akan menceritakan mengenai kisah si Todi, si kata yang angkuh. Nah, kita langsung saja teman-teman. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah kolam yang jernih dihuni oleh beberapa ekor kata. Di antara kata itu, ada seekor anak kata yang bernama Todi. Si Todi adalah anak kata yang berbadan besar dan yang paling kuat. Karena kelebihannya itu, si Todi pun hidupnya menjadi sombong. Ia merasa dialah yang paling besar dan kuat di antara kata-kata lainnya. Dengan semua yang ia miliki, ia menjadi kata yang sangat angkuh. Pada saat sore hari, mereka bermain bersama. Todi di sana memamerkan keahliannya di depan teman-temannya, bahwa ia bisa melompat setinggi-tingginya hingga ke tepi kolam. Ternyata Todi berhasil melompat ke tepi kolam. Di sana ia bertemu dengan seekor kalajengking. Dengan berlagak angkuh, si Todi menyapa kalajengking itu. "Hei kau, kenapa kau kemari hewan kecil yang jelek?" ucap si Todi. "Hai Todi, janganlah seperti itu. Aku kemari hanya ingin minum air kolam ini," ucap si kalajengking. Tiba-tiba datanglah teman-teman Todi. Mereka memanfaatkan kesombongan Todi dengan meminta Todi untuk bertarung dengan si kalajengking. Dengan percaya diri yang tinggi, Todi menerima tawaran tersebut. Sebelum bertarung, ia ingin membesarkan badannya dengan mengembungkan badannya hingga sebesar mungkin. Salah satu temannya berkata, "Hei Todi, janganlah seperti itu, karena itu akan menyakiti dirimu sendiri." "Diam saja kau, dengan badanku yang besar, aku bisa menindihnya. Hahaha," ucap si Todi. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Bertemulah Todi dengan si kalajengking. Dengan percaya diri yang tinggi, Todi menghampiri si kalajengking itu. "Hei kau, si hitam yang kecil, kemari kau, akan kuhabisi dirimu yang kecil itu. Lihatlah tubuhku yang besar ini, hahaha," ucap Todi. "Janganlah kau sombong Todi, mari kita buktikan," ucap si kalajengking. Todi langsung menindih si kalajengking. Lalu kalajengking itu tertindih hingga ia tak sengaja mengeluarkan bisanya yang membuat si Todi menjadi lemas dan badannya pun mengempes. Sekarang berganti posisi si Todi yang tertindih oleh si kalajengking. Pertarungan telah selesai. Todi kalah melawan si kalajengking. Ia menjadi sangat lemas karena bisa si kalajengking. Todi sangat malu karena takut ketahuan oleh teman-temannya bahwa ia kalah. Todi bersembunyi di balik tempurung hingga keadaannya membaik selama berhari-hari. Suatu ketika ada manusia yang membuka tempurung yang menjadi tempat si Todi bersembunyi tadi. "Hei Todi, kamu kemana saja? Ibumu mencarimu, cepatlah pulang," ucap Onyo sang katak kecil melihat Todi. Todi segera pulang ke rumahnya. Saat perjalanan pulang, Todi barulah sadar bahwa banyak yang lebih kuat dan berbakat darinya, seperti si kalajengking. Tapi, ia tidak sombong dan angkuh seperti dirinya. Ia sangat malu atas sikapnya selama ini. Todi tiba di rumahnya. "Akhirnya Todi, kamu pulang. Sekarang kamu sudah sadarkan bahwa sikap angkuhmu itu yang menjerumuskan kamu sendiri," kata ibu Todi. Todi hanya bisa terdiam. "Benar itu Todi, jangan lagi kamu seperti itu. Bersikaplah rendah hati dan saling membantu dengan sesama," ucap kakak Todi. Singkat cerita, Todi pun mengerti dampak sifat buruknya selama ini. Sekarang ia berkumpul bersama dengan kata-kata yang lain. Mereka hidup rukun dan damai tanpa ada sifat angkuh lagi dari si Todi. Selesai. Nah, begitulah teman-teman cerita kisah dari si Todi.
Jadi kita tahu pesan moral yang dapat dari cerita tadi bahwa kita semuanya itu sama, apapun yang diberikan oleh Allah dengan kelebihan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh angkuh. Begitu saja cerita dari saya teman-teman. Saya tutup ya. Dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.